Tunjangan reses anggota DPR RI periode 2024-2029 naik hingga Rp702 juta per sekali reses. Perumusan atau rencana penambahan alokasi anggaran sudah digulirkan sejak awal masa periode 2024-2029. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses anggota Dewan periode 2024-2029. Ia menyerahkan hal ini kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang menerapkan besaran dana reses. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu, ya. Terima kasih. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penambahan uang reses anggota DPR RI sebesar Rp302 juta setiap kali turun ke konstituennya sudah dihitung menurut kebutuhan setiap anggota DPR. Penambahan uang reses mengakomodir aspirasi dari para anggota DPR RI. Untuk membahas lebih lanjut wacana kenaikan dana reses anggota DPR yang menuai sorotan publik, sudah bergabung bersama kami peneliti Formapi, Lusius Karus. Ya, Bung Lusius, ini menurut Anda keputusan DPR menaikkan dana reses di tengah situasi ekonomi dan fiskal yang ketat seperti ini bagaimana? Ya, saya kira betul sekali gitu ya, situasi ekonomi kita sedang sulit dan kita tahu betul di akhir Agustus sampai awal September kemarin itu ada tragedi luar biasa gitu ya, dipicu oleh kenaikan tunjangan perumahan, bukan dipicu oleh kenaikan ya, dipicu adanya tunjangan perumahan anggota DPR 50 juta per bulan ya. Dan gara-gara menyatakan penolakan terhadap tunjangan perumahan itu meledaklah kemarahan rakyat yang berujung ya pada situasi yang luar biasa tidak kondusifnya di awal September kemarin ya. Dan kita kemudian terkejut-kejut ketika kemudian mendengar ada kenaikan dana reses yang barusan dikonfirmasi ini mulai berlaku sejak bulan Mei ya. Itu artinya kan sejak awal tahun, bahkan sejak Presiden Prabowo itu dilantik ya, sudah ada program penguatan anggaran ya, di mana-mana ada program efisiensi. Dan lalu kita menjadi sulit untuk kemudian memahami DPR yang harusnya paling paham dengan situasi keuangan negara itu justru memutuskan untuk menaikkan tunjangan reses ya. Dan kenaikan yang sangat-sangat signifikan ini sungguh sulit untuk kita pahami ya. Bagaimana bisa kemudian orang yang paling paham kondisi keuangan negara justru nekat untuk kemudian mengambil slot paling banyak dari anggaran yang terbatas itu gitu ya untuk kegiatan reses mereka ya. Dan saya kira disitulah soalnya gitu ya, DPR ini nampak tidak sensitif, nampak tidak mau tahu gitu ya dengan situasi rakyat pada umumnya gitu ya. Dan saya kira sih ini bisa kemudian memicu kemarahan berikutnya dari rakyat ya, jika pembicaraan soal dana reses dengan kenaikan yang sangat signifikan ini terus berlanjut dan tidak ada respon yang kemudian bisa menenangkan publik yang ditunjukkan oleh DPR gitu. Ya, jadi kalau Anda katakan tadi bahwa ini sudah dari Mei, artinya dari Maret ya, awal tahun ini berlaku. Apakah ini memang artinya baru diusulkan waktu itu atau bagaimana? Dan apakah melibatkan juga Formapi? Nah, di situ anehnya gitu ya, tidak ada proses pembahasan anggaran gitu ya di bulan-bulan Mei atau Maret seperti itu. Umumnya dalam tahapan pembahasan anggaran itu Maret sampai Mei itu masih tahapan pembicaraan awal soal RAPBN tahun berikutnya. Itu artinya pembicaraan soal RAPBN tahun 2026 karena ini di tahun 2025 ya. Sehingga saya merasa ada yang tidak beres juga di informasi soal keputusan yang dilakukan pada bulan Mei itu ya. Bagaimana mereka memutuskannya, siapa yang kemudian melakukan pembahasan dan dari mana slot anggaran itu diambil oleh DPR untuk membiayai kenaikan hampir 100% itu ya. Jadi saya kira sih dana reses dan dana terkait dengan kunjungan kerja bagi DPR selama ini memang jadi satu informasi paling rahasia. Sulit sekali untuk mengetahui berapa besaran dana reses ini secara pasti yang diterima oleh anggota DPR. Jadi ini ujuk-ujuk ya, mendadak ujuk-ujuk naik aja begitu ya? Betul, ini tiba-tiba naik saja tanpa kita pernah tahu ada proses pembahasannya di DPR. Ya. Dan
Dan selama ini memang soal dana reses, soal dana kunjungan kerja ke daerah pemilihan, itu memang dari informasi rahasia. Ya. Jadi kita sulit sekali untuk mendapatkan angka pasti ya, dari anggota DPR berapa sesungguhnya biaya reses yang diberikan oleh negara kepada mereka. Ya. Bahkan pernah di periode sebelumnya ada anggota DPR yang kemudian membuka itu di podcast ya, dan itu pun ditegur. Ya. Jadi memang ini jadi sangat rahasia dan saya kira disitulah kecurigaan kita. Jadi cita-cita bahwa kemudian dana reses itu bisa dipertanggungjawabkan di website, kemudian bisa diakses publik, ini sebenarnya hanya impian saya saja kira atau mimpi bagaimana? aja sih. Ya. Itu saya kira mimpi aja dan janji politis aja gitu ya, sebenarnya untuk kemudian menenangkan massa gitu. Karena Selama ini belum pernah ada ya? Betul, urusan pertanggungjawaban melalui apa gitu website atau aplikasi itu DPR ini paling lemah. Website DPR itu aja ya. Mungkin itu website punya informasi paling minim dari lembaga-lembaga negara yang ada ya. Kita tidak bisa mengakses informasi dengan update yang cepat dari website DPR itu. Dan sekarang ketika dana reses ini dikritik, mereka kemudian menjanjikan akan ada aplikasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reses itu. Saya sangat tidak yakin gitu. Aplikasi ini juga nanti betul-betul akan secara efektif dijadikan alat oleh DPR untuk menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan reses yang mereka lakukan. Gitu. Kalau kita ingat memang dulu pernah ada Pak Basuki Cahayapurnama yang pernah melakukannya ya, dan beliau pernah bilang juga itu sebenarnya tidak sulit sebenarnya. Asalkan mau, asalkan mau. Oke, baik. Tapi dari pengalaman Formapi, sejauh mana penggunaan dana reses selama ini yang dirasakan oleh masyarakat? Apakah terasa langsung begitu atau justru ke kantong-kantong lain begitu? Ya kan mestinya reses itu kan diadakan untuk melakukan penyerapan aspirasi. Ya, jadi paling penting harus dipahami ada reses itu bukan untuk dibagi-bagi ke konstituen, ya, tapi itu untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR pada masa reses untuk kemudian memastikan penyerapan aspirasi dari semua lini, dari semua sudut di daerah pemilihannya itu bisa dilakukan secara maksimal, ya. Dan kegiatan-kegiatan reses ini kemudian memang sulit sekali untuk diakses oleh publik laporannya karena di aturan DPR sendiri kegiatan reses itu dilaporkan ke fraksi, ya. Padahal kita tahu betul fraksi itu adalah tangan partai di DPR, ya. Dan kalau sudah masuk di tangan partai sulit bagi kita untuk kemudian meminta akses terhadap laporan-laporan reses yang kemudian disampaikan oleh anggota DPR. Jadi laporan reses ini tidak disampaikan ke DPR sebagai lembaga, tapi justru kemudian disimpan rapi oleh fraksinya, ya. Dan karena disimpan rapi oleh fraksinya, artinya publik tidak punya ruang atau tidak punya akses untuk kemudian meminta laporan reses yang dilakukan oleh anggota pada saat reses. Jadi saya kira si mekanisme ini juga perlu ditinjau ulang di samping model pemberian dana reses yang selama ini dilakukan secara lamsam, ya. Ya, yang saya kira, yang Anda temui, mungkin yang Formapi temui itu digunakan untuk apa saja itu dana reses? Karena ini kan sangat tertutup ya, tidak terbuka gitu. Betul, paling sih beberapa dulu di tahun 2013 gitu ya, Formapi pernah mendapatkan catatan reses gitu ya dari satu fraksi yang ada di DPR saat itu gitu ya. Dan saya kira kalau kita membaca laporan-laporan itu terlihat betul bahwa yang ada dalam laporan itu sekedar formalitas saja gitu ya. Tidak ada aspirasi yang kemudian bisa apa gitu kita lihat diserap oleh anggota DPR lalu kemudian diperjuangkan ya, setelah mereka kembali ke DPR.